dan begitu banyak pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kita. Terkadang kita bingung dengan apa yang harus kita perbuat. Malam hari ini judul pembahasan kita adalah apa yang harus saya perbuat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema kita yang dipimpin oleh pemimpin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berkumpul agar kami boleh makan makanan rohani yang boleh menyiapkan kami menikmati penggenapan janji-Mu. Engkau akan datang kembali. Terimalah kami, berkatilah pertemuan kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Silakan duduk. Selamat jumpa, selamat malam. Berapa di antara Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan dua lagu pujian tadi? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Anak-anak muda dari Selapur, tolong lihat tadi banyak tangan diangkat. Berterima kasih sudah datang dari jauh untuk mengisi akan kebangunan rohani malam kelima pada saat ini. Tak kalah pentingnya, lagu pujian yang telah dibawakan oleh choir Gereja Advent Tanjung Anom. Saudara-saudara Tanjung Anom, apakah yang terpampang yang menjadi judul pada malam ini? Apakah yang harus aku perbuat? Judul ini pertama adalah untuk saudara-saudara. Mengapa? Pada hari yang kedua, ketika acara penyambutan telah disiapkan oleh jemaat, bagi saya gagal untuk menampakkan diri. Benar demikian? Saya gagal oleh sebab saya sakit perut. Sakit perut yang telah dimulai
dari perjalanan Taipei ke, bukan Taipei, dari Manila, Singapura, kemudian Surabaya. Dan itu mengganggu selama 2 hari. Pada saat di mana ibu-ibu menyiapkan makanan enak untuk saya, istri saya, panitia boleh menikmatinya, saya harus tidur karena saya minum obat. Jadi kalau begitu, apakah yang harus aku perbuat? Minta maaf sebesar-besarnya. Harap saya dimaafkan. Kali lain kita boleh jumpa lagi bersama-sama di tempat di mana yang ibu-ibu, bapak-bapak telah siapkan agar kita boleh bersukaria di dalam Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, malam ini saya sengaja memilih akan judul ini. Judul ini saya petik dari ayat Alkitab dan ini terdapat dalam beberapa ayat Alkitab. Sebelumnya, tolong perhatikan apa ini, gambar apa ini? Kapal layar. Ada mesin di dalam? Tidak ada. Mengapa? Sebab begitulah cara orang dahulu berlayar. Mau pindah ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, satu negara ke negara yang lain, mereka hanya bisa pergi dengan kapal layar, tidak ada mesin. Sampai mesin uap itu ditemukan dan menggunakan mesin uap, dan selanjutnya sampai kini menggunakan motor-motor raksasa untuk menggerakkan kapal besi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengapa saya tunjukkan kapal layar ini? Ada ceritanya. Ceritanya berawal dari seorang pengkhotbah misioneri. Namanya adalah apa? Paul atau Saul. Tadinya nama tuanya Saul. Ketika ia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi traveling evangelist dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya berubah. Dari Saul menjadi Paul atau Paulus. Pada tahun 49 Masehi, ia memutuskan untuk mengadakan perjalanan misioneri yang kedua kali. Sesudah satu kali berangkat bersama-sama dengan Barnabas, yang kedua sekarang dia mau kembali lagi mengunjungi tempat-tempat di mana ia pernah berkhotbah tentang Yesus Kristus. Dari Yerusalem dia berkata kepada Barnabas, ayo mari kita pergi ke Antioquia. Dan dari Antioquia mereka akan mengambil kapal laut untuk mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang mereka rencanakan. Sayangnya terjadi perselisihan pendapat antara dua misioneri ini. Barnabas berkehendak agar supaya John Markus yang pernah mendampingi mereka pada perjalanan pertama diikut sertakan. Sementara di pihak yang lain Paulus berkata, oh tidak baik. Anak muda itu adalah anak muda yang tidak menghormati kita. Masa di Pamfilia dia katakan selamat tinggal, saya mau pulang ke Yerusalem. Tidak boleh kita memanggil John untuk ikut dengan kita, atau alias Markus, jangan ikut dengan kita. Dan perdebatan itu mengakhiri pertemuan mereka atau rencana mereka untuk berangkat bersama-sama. Barnabas bersikeras, saya mau panggil John Markus, dan mereka berangkat ke Pulau Siprus. Sementara Rasul Paulus memilih Silas yang adalah nabi untuk berjalan bersama-sama. Ketika mereka mengadakan perjalanan sampai di Galatia, mereka bermaksud mau menginjil di Galatia.
Tetapi Roh Kudus berkata tidak boleh. Bukan di sini tempat kamu untuk menginjil. Jadi mereka jalan terus. Ketika tiba di Troas, maka Paulus mendapat mimpi yang dari Tuhan. Mimpi itu adalah ia melihat ada seorang di seberang sana, di seberang lautan sana, sedang berdiri lalu memanggil dia, ayo menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dia pegang itu sebagai panggilan yang datang dari Tuhan bahwa ia harus menyeberang laut pergi ke daerah Makedonia, Eropa untuk menginjil orang-orang di sana. Sampai di sana dia berpikir bahwa bukan ini tempatnya. Mari kita jalan terus. Jadi Paulus dan Silas jalan kaki pergi ke satu kota yang namanya Filipi. Sampai di Filipi ada seorang petenung wanita yang telah memperkaya akan tuannya dengan tenung-tenungnya. Petenung perempuan ini selalu mengikuti Paulus dan Silas kemana saja mereka pergi dengan perkataan-perkataan sebagai berikut. Inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dan ketika ucapan itu selalu diulang-ulangi, maka Paulus merasa terganggu. Dia berbalik lalu menghardik akan roh jahat itu. Roh jahat tapi menyebutkan yang benar. Bahwa Paulus dan Silas adalah hamba-hamba dari Tuhan Allah. Bukan hamba setan. Tetapi Paulus dapat membaca bahwa ini adalah roh iblis yang sedang mengikuti mereka. Dan dia katakan pada perempuan itu, hai roh iblis, keluarlah daripadanya. Dan roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Dan yang terjadi adalah tuan-tuan daripada perempuan petenung ini menjadi marah. Sebab mereka kehilangan uang. Perempuan ini tidak dapat menggunakan tenungnya lagi untuk menghasilkan uang bagi tuannya. Jadi mereka katakan, oleh sebab kedua orang ini telah masuk ke Filipi sebagai orang-orang yang mendatangkan kekacauan, maka mereka berdua dituduhkan kepada pemerintah kota, lalu mereka menyesah, memukul, dan akhirnya masukkan akan Paulus dan Silas itu ke dalam penjara. Apa yang terjadi dalam penjara? Buku Kisah pasal 16 menyebutkan kepada kita bahwa ketika mereka berada di dalam penjara bawah tanah, kaki mereka dipasung. Jadi ada kayu yang dibuat lubang supaya kaki boleh masuk di antara kayu itu adalah pasungan namanya. Mereka tidak bisa bergerak, mereka sangat tersiksa. Bilur-bilur, luka-luka, pukulan masih ada. Kaki mereka itu juga tidak bisa bergerak. Dan untuk menghabiskan rasa sakit pada tubuh mereka, mereka menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa sakit, merasa susah, pujilah Tuhan. Nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan, ketenangan, dan kedamaian. Mujizat terjadi. Terjadilah gempa bumi. Lalu kemudian engsel-engsel pintu penjara itu satu persatu terlepas. Pintu terbuka yang menyebabkan kepala penjara berpikir, bahayalah bagi saya. Orang-orang dalam penjara pasti sudah keluar karena pintu sudah terbuka. Jadi dia menghunuskan pedang, kepala penjara mau bunuh diri. Lalu Paulus berkata, hei Tuan, jangan buat apa-apa tentang dirimu. Kami semua masih ada di sini. Kami semua masih ada di sini. Jadi cepat-cepat dia meminta pertolongan supaya dibawakan obor dan melihat bahwa benar semua tawanan masih ada di dalam
ruang mereka masing-masing. Tetapi terhadap pasungan bagi Paulus dan Silas sudah terlepas. Mereka berdiri dan siap untuk mengikuti perintah dari kepala penjara. Kepala penjara katakan, ayo mari ikut aku keluar. Dan satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Paulus adalah pertanyaan yang kita baca tadi. Apakah yang harus aku perbuat? Melihat bahwa mereka itu bukan manusia biasa, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai kuasa ajaib. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku ini selamat? Saudara-saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan oleh setiap orang yang mau mendapatkan keselamatan. Bukan saja bagi mereka yang sudah selamat seperti saudara dan saya yang merasa telah terbebas dari dosa. Siapa saja yang rindu untuk mendapatkan kelepasan dari sengsara malapetaka di atas bumi ini, mau terlepas daripada tekanan jiwa yang membuat hidup itu tidak berguna di atas dunia ini, harus menanyakan pertanyaan yang sama itu. Sebab ini berkaitan dengan Tuhan. Apakah yang harus aku perbuat terhadap Tuhanku yang menebus aku? Saudara-saudara, jawaban daripada Rasul Paulus adalah ini, Kisah 16 ayat 30. Percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar keselamatan manusia, terbebasnya manusia dari dosa adalah percaya. Harus dengan percaya. Kalau tidak percaya, maka tidak terjadi keselamatan bagi seseorang. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Itu kata barang siapa, tidak ada limit, tidak ada batas, siapa saja. Tapi seringkali kalau ada anak yang berkata kepada orang tuanya, Pak, Ma, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saya. Dialah juru selamat saya. Tolonglah saya. Saya ingin bergabung dengan mereka yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang tua akan menjawab, hah, kamu masih anak kecil. Belum tahu mengatur diri sendiri, masih ingusan. Masa mau ikut-ikutan dengan orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa, orang dewasa ataupun anak remaja, anak-anak yang sudah mengerti Alkitab, dapat melihat di dalam jiwanya keperluannya akan seorang juru selamat, ialah Yesus Kristus. Jangan dibatasi. Buka jalan bagi mereka, tunjuk jalan kepada mereka. Sebab kalau tidak, mereka akan kehilangan kesempatan emas yang akan menjadi suatu duka cita yang berkepanjangan bagi orang tua. Pernah saya berada di Palu. Saya selalu mengulangi akan cerita ini di beberapa tempat. Saya mengadakan kebangunan rohani seperti ini. Lalu seorang anak yang namanya Boy, dia berkata kepada saya, pendeta tolong datang di rumah, doakan saya. Dia katakan kepada saya, pendeta, kenapa saya minta pendeta datang? Karena saya mau untuk mengikut Tuhan. Saya mau memasrahkan hidup saya 100% kepada Tuhan. Tapi mama melarang saya. Mama melarang saya. Katanya saya masih kecil. Saya tidak dengar-dengaran. Saya anak nakal di rumah. Jadi mama tidak mau saya ini menyerahkan diri kepada Tuhan main-main. Mama tidak tahu hati saya sungguh-sungguh. Saya panggil ibunya, saya terangkan
maksud hati daripada anaknya dan maksud kedatangan saya. Kemudian saya mendoakan. Selesai berdoa, ibunya tetap masih katakan, "Boy, belum sekarang. Walaupun kamu mengaku kepada pendeta bahwa kamu mau menyerahkan diri kepada Tuhan, belum sekarang." Oke, sampai di situ ceritanya. 10 tahun kemudian saya kembali ke situ. Anak itu sudah berumur 22 tahun. Sudah lepas dari bangku SMA. Sudah di universitas. Waktu saya bertemu dengan dia lihat saya dan dia katakan, "Ini Om Pendeta Sumendap ya?" "Iya." "Kenapa, Boy?" "Iya, saya teringat 10 tahun yang lalu atau 10-an tahun yang lalu. Bapak Pendeta datang di rumah mendoakan saya supaya saya boleh berjalan dengan Yesus. Tapi orang tua saya menolak, orang tua saya melarang saya. Sekarang saya benci gereja." Ketika saya bertemu dengan ibunya, yang pertama kali saya lihat dari wajahnya adalah air mata. Sebab ibu itu tahu persis, sayalah orang yang datang ke rumahnya mendoakan anaknya yang bernama Boy itu, tetapi dia larang untuk mengikuti Yesus. Saudaraku sekalian, apakah yang harus aku perbuat? Seringkali orang-orang yang rindu mengikuti Tuhan dilarang oleh orang lain. Dengan berbagai alasan mereka mengatakan, "Belum waktunya, belum sekarang, nanti sama-sama dengan saya. Tunggu nanti teman-teman kamu, kalau mereka sudah mengambil keputusan mengikuti Yesus juga, saya akan izinkan kamu untuk bersama-sama dengan mereka." Saudara-saudara, sadarilah bahwa itu adalah trik-trik setan, si iblis, yang tidak mau bahwa lebih banyak orang mau berdiri bagi Yesus, berjalan dengan Yesus untuk disiapkan bagi kerajaannya yang akan datang. Petrus berkhotbah. Ceritanya jelas dalam Kisah pasal 2. 3.000 orang menyerahkan diri kepada Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang keras kepala, terjamah dengan khotbah Petrus itu yang berapi-api. Maka mereka menanyakan pertanyaan ini, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Kisah 2 ayat 37, ayat 38 memberikan jawaban yang pas. Bertobatlah. Kalau tadi kepala penjara di Filipi menerima jawaban daripada Paulus, "Apakah yang aku harus perbuat?" Paulus katakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Sekarang Petrus katakan kepada orang banyak yang merasa bahwa mereka itu sangat berdosa, dosa mereka harus disucikan, bertobatlah. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya balik langkah dari satu arah kepada arah yang berlawanan. Itulah bertobat. Jadi kalau saya sedang menuju ke utara, saya bertobat, maka saya harus tinggalkan jalan yang menuju ke utara, saya harus beralih kepada jalan yang lain. Tinggalkan jalan kepada kejahatan yang menuju kematian, tinggalkan jalan lebar yang banyak orang sedang berjalan di sana, tapi di ujung jalan itu adalah kematian. Pilih jalan yang sempit. Saudaraku, jalan Yesus untuk ke sorga diumpamakan seperti jalan yang sempit, sebab terlalu banyak larangan. Jangan ini, jangan itu. Tetapi hanya dengan demikian kita dapat menyadari bahwa di dunia ini semua yang serba boleh, artinya tidak ada kendali lagi, sehingga yang dibuat itu bukan mendatangkan kebaikan bagi diri, tapi mendatangkan malapetaka.
Jalan Yesus bukan senang-senang. Markus pasal 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang, agar supaya mereka berdoa banyak kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan mengikut Dia. Sebab dalam mengikut Dia, Matius 16 ayat 24, Dia katakan, kamu harus menanggung salib. Ya. Dan sebelum salib itu ditanggung, sangkal dirimu, ya. Sangkal semua kerinduan hati yang membawa kesenangan bagi dirimu. Terima salib kehidupan, terima berbagai kesulitan yang bisa dihadapi, baru kemudian boleh mengikuti Yesus. Kalau kita mau ke surga, tidak senang-senang ke surga, saudara. Ada beban-beban yang dibiarkan Tuhan untuk dipikul, untuk memoles akan kehidupan kita, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Dan apabila kita menerima akan kehidupan itu, maka kita menjadi seperti Yesus. Petrus mengatakan, bagi maksud inilah kamu dipanggil, karena Kristus telah meninggalkan teladannya bagimu agar supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saudara perhitungkan mengenai jejak Yesus, jejak apakah yang Dia tinggalkan bagi kita? Pikirkan akan jalan hidupnya. Jalan hidup Yesus itu adalah jalan hidup yang penuh tantangan. Tapi Ia hadapi dengan sabar, karena Ia banyak berdoa kepada Bapanya. Dia mendapatkan kekuatan rohani dari Bapanya, menjalani cobaan-cobaan hidup itu dan mendapatkan kemenangan tanpa berbuat satu dosa sekalipun. Itulah sebabnya Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia adalah juru selamat sebab Ia sama seperti kita, dicoba seperti kita, tapi Dia pilih untuk tidak berbuat dosa. Kalau bagi kita, ketika dihadapkan kepada cobaan dan itu menyenangkan, bimbang kita, ya kan? Kita bimbang. Barangkali enak itu ya, ikutlah pada pencobaan itu. Dan itulah kehidupan berdosa. Kehidupan berdosa itu banyak kali membawa kesenangan. Saudaraku, Petrus mengatakan apabila kita dihadapan kepada kebenaran, bila kita tahu bahwa itu adalah benar, kita ini harus menerimanya dengan jalan bertobat. Kalau kita bertobat, maka kita akan lihat berkat surga akan mengalir untuk kita. Ada cerita yang lain dalam Matius pasal 19 ini. Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya. Anak muda kaya. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ketika Yesus katakan, turutlah semua perintah Allah, dia bilang, oh aku sudah lakukan sejak aku masih muda. Oh kalau gitu, kalau kamu mau menjadi sempurna, jualah semua harta milikmu, bagikan hasilnya kepada orang-orang miskin, baru kemudian mari ikut aku. Pemuda yang kaya itu langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa jadi demikian. Masa saya harus pertaruhkan harta milik saya untuk kepentingan banyak orang miskin? Tidak bisa. Dia meninggalkan Yesus sebab Ia sangat kaya. Apakah yang harus aku perbuat? Bagi Yesus yang mengajarkan jalan kebenaran, yang menunjukkan inilah jalannya, turutlah itu. Pemuda ini memilih, aku tidak mau mengikuti jalan Yesus. Aku tidak mau melakukan akan kehendak Yesus. Saudara-saudara sekalian, suatu cerita yang menyedihkan. Walaupun di situ nyata sekali, jikalau kamu mau masuk ke dalam hidup
turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Ada alasannya mengapa orang-orang Kristen disuruh untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Pertama, perintah-perintah Allah itu merupakan pagar kehidupan kita supaya jangan kita enaknya melangkah kepada jalan-jalan yang berdosa. Jadi ditaruh pagar, koridor supaya jangan melangkah keluar. Ada bahaya di luar. Paulus katakan, apakah yang harus aku perbuat? Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan orang banyak kepada Petrus. Petrus menjawab, bertobatlah. Dan kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus aku perbuat? Turutilah segala perintah Allah. Ini 3 hal adalah hal yang penting yang perlu diingat. Bahkan bagi orang-orang yang mengaku Kristen. Seringkali kehidupan Kristen memalukan memang. Karena tidak menghidupkan apa yang dia percaya dalam Alkitab. Gandhi, pemimpin India, pernah mengatakan begini. Jikalau saja saya dapat melihat orang-orang Kristen menghidupkan ajaran Kristus seperti Kristus, saya mau, saya rela untuk menjadi Kristen. Radar Krishnan, pemimpin Buddha di Thailand, menyebutkan atau meminjam kata-kata yang sama dengan ungkapan sebagai berikut. Orang Kristen, Alkitab mereka sempurna. Ajaran-ajaran mereka baik semuanya. Sayang, mereka gagal menghidupkan apa yang diajarkan dan yang mereka percayai dari buku yang mereka sebut buku suci yang datangnya dari Allah. Itulah tantangan bagi kita orang-orang Kristen dewasa ini. Bahwa kita ini terus berhadapan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang akan membuat kita benar di hadapan Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apakah yang harus aku perbuat? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Apakah yang harus aku perbuat? Bertobatlah kepada Tuhan. Apakah yang harus aku perbuat? Turutilah akan perintah-perintah Tuhan. 3 prinsip penting perlu diingat. Karena Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa percaya, tanpa iman, mustahil atau tidak mungkin bagi seseorang dapat berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Mau selamat tidak percaya kepada perintah-perintah Tuhan, tidak mungkin selamat. Menolak Yesus sebagai Tuhan, tidak mungkin datang kepada Bapa, kata Yesus. Jadi percaya itu adalah penting. Lalu Paulus menerangkan kepada umatnya yang ada di Efesus, oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu adalah pemberian Allah, bukan perbuatanmu. Jadi kalau begitu saudara-saudara sekalian, konsep yang kita lihat dalam Alkitab yang dihidupkan orang-orang Yahudi, berbuat baik sebanyak mungkin untuk mendapatkan keselamatan, bukan itu konsep yang diajarkan oleh Allah. Konsep Allah ialah orang-orang yang dipilihnya, yang dikasihinya hanya dapat diselamatkan karena Allah mengaruniakan keselamatan itu. Dan tugas kita adalah terima keselamatan itu. Itu aja tugas kita, terima. Dan untuk membuktikan bahwa kita ini sudah diselamatkan, maka kita melakukan, kita menurut, kita membuat suatu kehidupan yang sama dengan yang diminta oleh Tuhan. Jadi penurutan kita terhadap firman Tuhan hanyalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita ini telah diselamatkan oleh darah Yesus. Titik, hanya itu. Karena kita tidak mempunyai kuasa menyelamatkan diri sendiri. Hanyalah Tuhan
yang begitu pengasih memilih kita, lalu kemudian memberikan keselamatan untuk kita miliki dari dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Saudaraku, pertobatan yang diharapkan kepada kita adalah suatu pembaharuan sifat, tabiat. Kalau saudara baca Roma 12 ayat 2, Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita tidak jadi seperti orang-orang dunia katanya. Orang-orang dunia yang tidak peduli dengan Tuhan, kita harus tinggalkan cara kehidupan itu. Cara berpakaian kita haruslah berpakaian yang menghormati Tuhan. Kami datang di tempat di mana tubuh manusia itu adalah tontonan, dipertontonkan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau boleh mau telanjang, telanjang saja. Apakah begitu caranya kita menghormati Tuhan dalam hidup kita? Tidak. Kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Itu satu bahagian daripada kehidupan duniawi yang kita lihat. Semua yang ditontonkan lewat film yang diproduksikan oleh layar Hollywood itu ditonton oleh seluruh dunia, kemudian menjadi pasokan bagi dunia. Beginilah cara berpakaian yang baik. Itu kelihatan baik bagi manusia, tapi tidak baik bagi Tuhan. Sebaiknya tubuh itu dipelihara agar supaya jangan jadi tontonan, supaya mata orang bukan kepada diri kita, tapi kepada yang memilih kita, ialah Yesus Kristus. Pertobatan kita mencakup keseluruhan hidup kita, cara berpikir kita, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita berpakaian, cara kita makan untuk membuat diri kita sehat, minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, semua itu tersangkut di dalam kata bertobat. Semua yang membuat tubuh ini sakit, semua yang membuat tubuh ini tidak baik, itu ditinggalkan. Kita ganti dengan cara-cara yang baru agar kita boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak membatasi keselamatan kepada satu bangsa. Dulu orang Yahudi pikir keselamatan itu hanya bagi mereka, bukan untuk orang-orang Samaria, bukan untuk orang-orang kafir yang di luar bangsa Yahudi. Tapi perhatikan yang berikut ini. Daud, siapakah Daud yang disebut raja dan nabi itu? Ceritanya tidak enak untuk dibaca. Pesinah, merampas istri orang. Dialah juga yang memasang strategi supaya suami dari perempuan yang dia rampas itu dibunuh di peperangan. Tapi dia adalah Allah Tuhan yang berguna untuk memberi nasihat kepada orang-orang sampai di zaman kita. Yang berikut, Saul sang penganiaya. Atas perintahnya Stefanus itu dirajam dengan batu. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan di jalan Damaskus, ia menyerah kepada Tuhannya. Dan Tuhan menggunakan dia menjadi rasul besar dalam mentobatkan orang-orang kafir yang ada di sekitar Asia Kecil, Galatia dan Syria. Perempuan Samaria ketika bertemu dengan Yesus di perigi Yakub itu, terbukalah rahasia bahwa sebenarnya betul dia sudah ada lima suami. Tapi yang kelima itu Tuhan Yesus katakan bukan suamimu. Dengan kata lain begini, setiap anak suami orang lain. 5 anak, 5 suami, bayangkan itu. Satu kali saya pergi ke daerah Maluku Tengah, arah ke bawah, Pulau Titawai. Saya bertemu dengan seorang yang berkata kepada saya, Bapak Pendeta, kami baru selesai mengadakan pemilihan penatua jemaat. Dan saya bersyukur karena akhirnya
Saya juga terpilih. Puji Tuhan, dia katakan, puji Tuhan. Tapi kemudian inilah yang dia katakan, Pak Pendeta, lihat dia itu. Oh, siapa dia? Itu yang sedang datang kemari. Dulu saya dengan dia ada cerita buruk. Tapi dia juga adalah seorang penatua sekarang. Saya juga adalah seorang penatua. Oh begitu ya? Berapa tahun lalu? Aduh, dia mulai begini bicara, saya stop sampai di situ. Apa kamu masih ulangi? Tidak pernah lagi. Puji Tuhan. Kamu sudah bertobat. Tuhan mau gunakan kamu. Samson. Siapakah Samson itu? Dia senang dengan perempuan kan. Lalu sebelum ia terhukum, dia kumpul kebo dengan Delilah. Kumpul kebo. Tetapi kemudian pada akhir hidupnya ketika dia tahu bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan, bertobat dia enggak? Bertobat. Doanya didengar tidak? Didengar. Kekuatan surga kembali kepadanya. Lalu dia merobohkan gedung pertemuan orang-orang Filistin itu sehingga ribuan orang mati sekaligus dengan dia mati. Yang mati di dalam lebih banyak daripada orang yang ia bunuh selama matanya masih lengkap dengan tubuhnya. Tuhan menerima orang seperti Samson, seorang yang memberontak kepada Tuhan karena mengikuti kemauan dirinya sendiri, tapi sesudah bertobat dia boleh menjadi alat Tuhan walaupun singkat. Sakius. Siapakah Sakius itu? Pemungut pajak. Tapi pemungut pajak yang gimana dia? Korup. Dari mana kita tahu bahwa dia korup? Dari pengakuannya sendiri, ya kan? Sesudah dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan dibagikan kepada orang lain kalau aku pernah menipu. Kalau aku, ya karena memang dia menipu. Sukar sekali jadi tukang pajak di zaman itu, bahkan barangkali zaman modern ini tukang pajak lah kemudian tidak menagih lebih daripada jumlah yang sebenarnya. Di Manado saya didatangi oleh tukang pajak. Pak Sumendap, sudah 1 tahun Bapak kembali lagi. Pajak Bapak Rp154.000. Oh terima kasih, saya katakan kepada istri saya, siapkan untuk bayar. Tapi kemudian ipar saya datang masuk. Berapa? Bisik-bisik si tukang tagih pajak katakan, Pak Weli, saya hanya minta 154.000. Masa begitu? Terlalu besar itu. 100 saja. Oke lah. Ya. Kalau begitu berapa yang dia lebihkan untuk tagih dari saya? Lebih dari itu ya. Lebih dari. Jadi 100.000 oke lah. Gitulah. Kehidupan Sakius akhirnya diumumkan oleh Tuhan pada hari ini, sebab ada pertobatan dalam hidupnya, akan turun keselamatan bagimu dan bagi seisi rumahmu. Karena apa? Dia bertobat. Yudas Iskariot, lain orang ini, bendahara rohani, bendahara Tuhan. Dalam kelompok umat Tuhan dia bendahara, tapi bendahara yang apa? Yang suka mencuri, ya. Dia suka mencuri akan milik bersama dari kelompok 12 ini. Ya, tidak jujur. Sayang dia tidak sempat bertobat. Jadi contoh-contoh yang saya berikan tadi semuanya bertobat kecuali yang satu ini. Yudas Iskariot tidak bertobat. Jadi tidak turun keselamatan kepadanya. Semua orang yang di dalam gereja Kristen adalah orang berdosa. Benar, tetapi semua orang berdosa itu telah menerima kasih karunia Tuhan ketika mereka memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setan tidak senang orang-orang untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan. Tetapi malam ini saya mau mengajak saudara-saudara, kalau saudara terajak untuk memilih Tuhan, mengikut jejaknya, buatlah itu malam ini. Karena Tuhan memberikan hidup kekal di dalam Yesus Kristus kepada semua orang yang bertobat
dan mau mengikut akan jejaknya. Begitu besar kasih Tuhan, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya boleh memiliki hidup yang kekal. Yesus itu sekarang ada di sorga, dan memang dia sebelum jadi manusia tempatnya adalah di sorga. Namanya disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sebagai Logos, firman. Dia bersama-sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Dan kemudian kepadanya diserahkan kuasa untuk mencipta. Sehingga dikatakan oleh Yohanes, tidak ada sesuatu yang telah diciptakan yang tidak diciptakannya. Jadi semua ciptaan lewat Yesus Kristus. Jadi jangan heran kalau Matius pasal 28 ayat 18 Yesus tegaskan, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi kalau dia memberikan perintah kepada gereja, gereja boleh memiliki kuasa itu, karena kuasa itu dia terima dari Bapa, dia berikan kepada anak-anaknya di bumi, dan kita boleh berjalan bersama dengan dia. Yesus yang adalah Allah Roh menjadi daging seperti kita. Dan mari kita lihat bahwa apa yang ia perbuat sekarang di sorga. Ibrani 4 ayat 15, dia adalah imam besar kita yang di sorga. Dan ia adalah imam besar yang dicoba seperti kita. Segala pencobaan datang kepadanya, tetapi ia pilih untuk tidak berbuat dosa. Bolehkah kita demikian? Ketika pencobaan datang, kita pilih untuk tidak berdosa? Boleh? Angkat tangan yang boleh. Terima kasih, saudara-saudara. Boleh, saudara-saudara. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa memilih. Memilih yang benar, bukan memilih yang salah. Sesudah ia memberikan dirinya bagi kita, kuasa memilih yang benar boleh menjadi bagian kita. Dan kita boleh melakukan yang benar, yang berkenan kepadanya. Sebab itu, dorongan daripada penulis Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan segan-segan, gunakan lutut saudara, hadapkan kepada Tuhan di hadapan tahta kasih anugerahnya segala keperluan hidup kita. Nyatakan itu secara bebas. Jangan malu-malu untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Saya saudara-saudara tidak malu-malu kalau saya ada keperluan sesuatu. Satu waktu saya perlu $500. Saya harap dari manusia, tidak dapat. Saya bertulut lagi, Tuhan, saya ini betul-betul perlu $500. Untuk apa $500 itu? Saya mau perbaiki, saya punya mobil yang saya bawa dari Manila pergi ke kantor. Dan saya menyenggol truk yang besar. Jadi bagian kiri dari mobil saya semuanya hancur. Dan harga untuk memperbaikinya $500. Saya pergi ke Amerika, tidak ada orang berikan saya $500. Saya pikir karena yang saya minta dolar, orang Amerika akan berikan $500. Tidak dapat $500. Saya pulang ke Filipina, balik ke bengkel, tetap dia tanya, mana itu $500? Oh, belum ada. Kapan kamu bawa? Tunggu, saya pergi ke Indonesia dulu. Nanti dari Indonesia saya bawa $500. Saya datang di Jakarta. Ketika saat untuk pulang tiba, ada seorang pesankan begini, Pendeta Sumendap. Dalam perjalanan ke airport, jangan lupa mampir di Cilandak. Ada apa ini? Ya, saya katakan, ya oke, saya akan mampir di Cilandak. Saya tidak masuk di dalam rumahnya karena saya lihat tidak ada waktu. Tapi kemudian dia katakan, turunkan kaca. Jadi saya turunkan kaca mobil itu. Lalu dia ambil dari sakunya 2 jenis envelope. Satu yang tebal, dia sodorkan kepada saya. Ini oleh-oleh di jalan. Lalu yang satu yang tipis, yang satu ini warnanya lain.
Terserah pada Bapak mau bikin apa. Saya tidak tahan. Envelope pertama saya buka, wah rupiah, tebal. Buat saya katanya oleh-oleh di jalan. Yang kedua sudah tahu apa isinya? Warnanya lain, dolar. Berapa lembar? 5. Satu lembar berapa dolar? 100. 500 dolar. Lalu saya katakan, Tuhan, hebat ini Tuhan ini. Saya tidak dapat dolar yang dari Amerika, saya dapat dolar dari Jakarta. Ini cuma contoh. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita punya imam besar yang mengerti keperluan kita di rumah. Nyatakan itu tanpa malu-malu, tanpa sembunyi-sembunyi. Jangan ceritakan keperluan saudara kepada sahabat saudara. Saudara jadi malu kalau dia cerita orang lain. Misalnya saya datang ke Bapak Lantang, Pak Lantang boleh saya pinjam 500 dolar? Tapi tidak ada kan? Pak Lantang boleh datang kepada temannya. Aduh, semuanya saya mau tolong orang itu. Tapi waktu dia bilang dia mau minta 500 dolar pinjam sekarang. Tidak ada. Wah, apa? Dia mau pinjam 500 dolar. Itu kan sudah menjadi malu kepada orang yang mau pinjam itu. Jadi supaya jangan malu, tidak kena malu, tidak kena cerita. Nyatakan keperluan kita kepada dia yang mengerti akan keperluan kita tiap hari. Jadi rajinlah berdoa. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jangan berhenti berdoa. Berdoa dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Bayangkanlah kehidupan Yesus itu dari pertama sampai ke akhir. Lahir di mana? Kandang. Hidup, bagaimana hidupannya dengan orang-orang Yahudi? Pemimpin secara khusus dimusuhi. Ketika dia dibawa ke courtroom di pengadilan, mereka pengapakan dia? Siksa. Dan akhirnya tentara Roma bawa dia di kayu salib di Golgota, lalu gantung di sana. Dialah imam besar kita yang adalah juru selamat kita, yang mengundang kita untuk jangan lupa selalu datang kepadanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya sebagai tebusan kepada orang banyak. Dia mengasihi kita sebab dia menjadikan kita. Dia menebus kita. Senang-senang seperti ini kan, kayak tanpa dosa ini cuma gambaran. Kita akan milih itu kembali. Diusir dari Eden tapi dengan janji. Oke, karena kamu tidak dengar-dengaran, keluar dari Eden. Tapi dengan janji bahwa akan datang seorang penebus. Penebus yang akan mengalahkan ular, mengalahkan semua dosa, dan dialah Tuhan kita, juru selamat kita. Jadi saudara-saudara sekalian, mari saya akhiri dengan Pilatus. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan Pilatus mendapati dia tidak bersalah, maka dia bertanya kepada orang banyak, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut sebagai raja orang Yahudi ini? Apa yang harus aku perbuat? Orang banyak hanya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Malam ini bagi saudara-saudara secara pribadi kalau saya mau tanya. Kalau pertanyaan tentang Yesus dihadapkan pada saudara, bagaimanakah saudara akan menghadapi Yesus yang menawarkan dirinya sebagai juru selamat Anda? Mau terima atau tolak? Saya selalu mengajak supaya terimalah dia. Jadi pada malam ini saudara-saudara, sebelum kita berpisah, alangkah baiknya orang-orang yang mau untuk menerima Yesus boleh datang ke depan, agar supaya kita boleh berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, meminta kuasanya yang menyucikan dan menyelamatkan, boleh menjadi bagian kita, dan kita ini boleh disiapkan untuk kerajaan Tuhan yang akan datang. Apakah ada yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Jangan lupa, walaupun cuma satu orang, kalaupun di dunia ini dari semua orang berdosa cuma ada satu orang yang mau menerima Yesus, tetap Yesus mau mati di salib. Apalagi kalau lebih daripada satu orang. Jadi saya mengundang, kalau ada,
Mari berdiri, ini panggilan saya yang kedua, besok panggilan yang terakhir, kemudian saya akan mengucapkan goodbye, sayonara, I will see you again. Terima kasih, seorang pemuda pemberani. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan di umur saya berumur kamu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Mereka ini adalah orang-orang yang berani menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membatasi pertobatan seseorang. Dan kita bersyukur oleh sebab malam ini, anak-anak ini yang di dalam tingkatan remaja, mereka memilih untuk mengikut Tuhan. Alangkah indahnya apabila orang tua menopang mereka dengan doa. Jemaat mendoakan mereka dari sekarang sampai pada hari mereka dibaptiskan di dalam Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lebih dari murid Yesus jumlahnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kalaupun cuma satu orang berdosa mau bertobat, tetap Tuhan Yesus mau mati di salib. Jadi betapa indahnya pada saat malam ini saudara-saudara telah mengambil keputusan, saya mau terima Tuhan Yesus. Malam ini saudara-saudara menyatakan pertobatan saudara di hadapan banyak orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Amin. Dan kalau begitu, kalau ada orang lain, marilah. Ya, mari. Masih ada? Mari, silakan. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menyatakan dirinya bahwa saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya? Mari datang ke depan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, pada hari yang diperkenankan Tuhan, gunakanlah waktu itu. Dengan kata lain, tidak setiap hari kita boleh mendapatkan Tuhan. Malam ini puji Tuhan karena saudara-saudara berdiri menyatakan bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Mari kita topang mereka dengan doa. Saudara-saudara sekalian yang lagi duduk, saya undang juga berdiri dan kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, betapa indahnya malam ini kami telah berkumpul mendengarkan firman-Mu. Dan kami memuji membesarkan nama Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus ada dalam hati saudara-saudara kami yang berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak tanpa merasa malu atau takut, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan di bumi ini yang mau menyaksikan kepada dunia, sangat beruntung dan berbahagia menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kehidupan mereka. Hamba mohon Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Biarlah mereka itu menjadi suatu percontohan bagi teman-teman sebaya mereka, bagi orang-orang lain untuk menerima Tuhan Yesus sebelum terlambat. Banyak hal setan mau gunakan untuk menghalangi orang datang kepada Yesus. Tapi malam ini kami berdoa agar supaya bukan hanya 15 orang ini yang mau diselamatkan, tapi banyak orang yang lain lagi. Agar supaya mereka besok apabila hamba mengadakan panggilan penyerahan diri sepenuhnya, mereka itu mau datang oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan terpujilah nama Tuhan karena Engkau mau menuntun orang-orang dengan hati yang bertobat mau datang kepadamu dan menerima Engkau sebagai suatu pernyataan umum mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Pulanglah bersama kami
Biar kami tiba di tempat masing-masing dengan selamat, dan kemudian besok boleh kembali lagi di sini mengakhiri pertemuan malam di tempat ini, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Boleh duduk. Terima kasih sudah datang di depan. Besok malam lagi